بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ولكتب أبد الآمين ودر الزاهرين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وهو داء العضال، وذلك كله لقلة المعرفة بالله، إذ لا يحبه إلا من عرفه. Kemudian Al-Imam Ghazali beliau kembali menjelaskan, ujar Sidin, cinta terhadap dunia itu adalah pokok segala kejahatan. Wa huwa da'ul udhal, dan cinta dunia itu adalah menyakiti yang menyakitkan. Wa qad amma asnaful khalqi, dan sungguh ujar Sidin umum merata penyakit cinta dunia ini kepada berbagai jenis macam manusia. Wa dzalika kulluhu liqlatil ma'rifah billah. Kenapa jadi orang itu cinta dengan dunia? Kenapa orang itu sayang benar dengan dunia? Sebabnya ujar Sidin, karena dia itu sedikit dan lemah ma'rifahnya, kenalnya terhadap Allah. Jadi orang yang cinta lawan dunia, orang yang sayang dengan dunia, itu adalah pokok sumber daripada kejahatan. Apabila di dalam hati sudah penuh dengan cinta dengan dunia, maka jadilah kejahatan yang ada di dalam hatinya. Maka jadilah kejahatan yang berkuasa di dalam hatinya. Itu apabila orang sudah bersangatan terlalu cinta dengan dunia. Jadi orang yang terlalu cinta dengan dunia itu, yaitu hatinya itu penuh dengan kejahatan. Dan orang yang cinta dengan dunia itu adalah penyakit yang menyakitkan. Apa garang arti penyakit yang menyakitkan itu? Cakap bahasa kitanya penyakit yang bandal, penyakit yang susah diobati. Ampih datang pulangnya, ampih datang pulang, bandal benar penyakit. Orang yang cinta dengan dunia semacam itu, sakit dan menyakitkan. Kenapa? Karena ia tidak hendak berpisah dengan yang dicintainya. Apabila orang tidak hendak berpisah dengan yang dicintainya, maka dia akan merasakan sakit. Kayak orang berpacaran tetap pisah dengan pacarannya, sakit benar hatinya. Atau pacarannya diambil orang, atau dikawini orang pacarannya, rumah sakit benar. Orangnya aja nang kada patah hati asal bujur-bujur cinta. Namunnya kada bujur-bujur cinta, jadi anggapnya angin yang lalu. Jadi orang yang bersangatan terlalu cinta dengan dunia, maka itu adalah pokok daripada segala kejahatan. Dan itu adalah penyakit yang sangat bandal. Dan itu adalah penyakit yang merata, kebanyakan menyerang di dalam hati-hati kita, terkecuali orang-orang yang dikhususkan Allah, wali-wali, para ulama, yang mereka itu kada mencintai dunia. Namun kita ini ya sekurang-kurangnya
jangan sampai terlalu, itu nang dijaga benar, jangan sampai terlalu cinta dengan dunia. Kayak bagerang terlalu cinta dengan dunia, gara-gara dunia lalai dengan akhirat, gara-gara dunia ada sembahyang bahasa kitanya, anak nyaman memahami, gara-gara dunia ada puasa. Nah itu ngarannya orang yang terlalu cinta dengan dunia. Apabila dunia itu kadang didapatnya sakit hati benarnya, hendak nukar baju duitnya kadang mau gulung. Nah itu bukti orang itu sangat cinta benar lawan dunia, sakit hati. Apabila kehendaknya itu kada terpenuhi, nah itu berarti ada di hati kita cinta terhadap dunia. Jadi bisa kita merasa-rasa itulah kita nih cinta kalau dunia kadang. Apabila sesuatu dunia itu kita kehendaki cuma kada kabul, sakit hati, berarti kita cinta dengan dunia. Pian misalnya berumah, lalu pian menghendaki bagus, kamulah ada orang menghendaki berumah itu kada bagus, lalu rusak, sakit hati pian. Nah itu menunjukkan cinta lawan dunia, kehendak kada tulus. Lamun orang kada cinta dengan dunia, apabila kauman itu rusak misalnya, inya berisi keyakinan. Apa keyakinannya? Allah ujar inya memberi makan aja, benih rusak ada rezeki di lain. Nah itu keyakinannya, karena Allah sudah berjanji bahwasanya Allah akan selalu memberikan rezeki kepada hambanya, terkecuali mati. Apabila sudah mati, selesai rezekinya. Wadzalika kullu qillatil ma'rifah billah. Oh ternyata orang yang cinta dengan dunia sehingga lalai beribadah kepada Allah. Nah ini penyebabnya tidak lain adalah sedikit kenal dengan Allah, kada tahu banyak terhadap Allah. Siapa garang Allah, kayak garang Allah Ta'ala itu, nah inya kada tapi banyak kenal itu. Itu yang menyebabkan cinta dengan dunia. Seandainya dia itu kenal benar dengan Allah, pasti dia itu cinta benar dengan Allah. Pasti inya itu cinta benar dengan Allah, asal bujur-bujur kenal dengan Allah. Dunia itu pun bisa hilang, mun Allah kan bisa hilang. Dunia itu kalau kau membantu sedikit-dikit, kalau Allah terus-menerus membantu. Nah seandainya dia itu kenal itu, umatan lagi halus sampai Tuhan Allah memelihara jantung kita, Allah memelihara hati kita. Seandainya Allah kadang memperhatikan jantung kita, beganan inya 5 menit mati kita. Mungkin kita kada kau mengatur itu, di dalam-dalam itu Allah berada mengatur, Allah Ta'ala berada menjaga. Nah, seandainya dia itu tahu tentang kebesaran dan kehebatan Allah, tentang kebaikan dan kedermawanannya Allah, pasti cinta benar kepada Allah. Nah itu penyebabnya orang jadi itu cinta benar lawan dunia, kada kenal lawan Tuhan. Tetapi hakun belajar ilmu, tetapi hakun duduk di majlis taklim, sehingga kada kenal dengan Allah. Pian misalnya berisi kawan ini hebat benar. Makin lama pian berkawan dengan kawan, pian makin banyak tahu tentang kehebatan kawan tadi. Sehari berkawan lawan kawan, oh inya sugih benar, harap benar. 2 hari berkawan lawan kawan, inya pemurah benar, oh hebat benar. Makin ketujuh kita, makin suka kita lawan kawan tadi. 3 hari berkawan, inya ketujuh membantu, makin kita sayang. 4 hari kita berkawan, oh sekalinya sidin dijabai sidin bantu, jadi intan. Oh makin luar biasa kita ketujuh berkawan lawan sidin tadi.
Jadi makin hari orang yang mengenal kawan yang hebat tadi, dia akan merasa bertambah-tambah cinta. Kenapa? Karena banyak yang diketahuinya tentang orang itu. Makin lawas, dia hafal Quran. Makin lawas, semakin diketahui kehebatannya. Apalagi orang yang mengenal Allah, yang kehebatan Allah Ta'ala itu ada batasnya. Tentu dia sangat cinta terhadap Allah. Nah, itu garis besarnya. Kenapa jadi kita cinta dengan dunia? Karena kita kurang kada tapi mengenal terhadap Allah. Illa yuhibbuhu illa man arafahu, karena tiada yang mencintai Allah melainkan orang yang mengenalnya sebenar-benar kenal kepada Allah. Karena tiada yang mencintai Allah melainkan orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Jadi orang yang cinta dengan Allah Ta'ala itu disebut orang itu kenal benar dengan Allah. Apabila lemah ma'rifahnya, kenalnya terhadap Allah, maka lemah pula lah kecintaannya kepada Allah. Contoh aja Allah, nang mudah kita memaham. Misalnya pian lawan guru bakri, lawan guru sekumpul, tagana mana pian kan tujuannya. Mun ulun terus tahu aja, tagana cinta lawan guru sekumpul. Kenapa? Ulun banyak tahu tentang kehebatan Sidin. Di mana tahu? Karena sebulan sekali membaca kisah karamat Sidin. Ada bukunya yang tertulis berisi karamat kelebihan 100 karamat guru sekumpul. Lamun guru bakri paling tahu 1, 2, 3 aja kehebatan Sidin. Nah, jadi kurangnya cinta terhadap guru bakri karena kita sedikit kenal kehebatan Sidin. Besarnya kecintaan kepada guru sekumpul karena kita tahu bahwa Sidin banyak berisi kehebatan. Hanya kalau alhamdulillah, nyaman kadang alih itu. Nah, seperti itu juga orang yang cinta, orang yang banyak kenal terhadap Allah, besarlah cintanya kepada Allah. Orang yang sedikit kenalnya dengan Allah, sedikit juga cintanya kepada Allah. Orang yang besar cintanya, maka rajinlah dia beribadah kepada Allah. Apabila sedikit cintanya, ulir dan sedikitlah ibadahnya kepada Allah. Ya Allah, ulun ini sebenarnya hendak benar beribadah, tapi ulun kada tahu ini. Kenapa aja Tuhan? Hanya Tuhan bisa memandang pian dijawab Tuhan. Kenapa aja Tuhan? Pian tak baik kalau misi anak halus. Ulun hendak membaca ini anak menjaga anak. Ya aku paham aja Tuhan itu. Tapi nyatakannya Tuhan, mun anak sudah kedalan kaina, inya sudah bini belaki, nah ada kesempatan kaina beribadah. Ayo ya Tuhan petuntut di kami ibadah. Nah, bagi orang-orang yang kada bisi anak kena, ya ilah, bagi orang-orang yang kada bisi anak kena nyaman benar untuk ibadah. Sambil berebah tasbih digeliming, diguling tasbihnya, jangan dikatik pula kayak paket. Geliming putar subhanallah subhanallah. Pimpinan ulang-ulang alhamdulillah alhamdulillah. Pimpinan ulang-ulang Allahu akbar Allahu akbar. Pimpinan ulang-ulang sallallahu alaihi wasallam. Menanti kematian. Mbak sudah tua juga umur sudah. Kada ada lagi juga anak kenalan sudah. Yang mengganggu itu kada ada. Ini udah yang nak baca dalail, mana anak jangan kubur ke sungai. Dan kada kawan. Kada kawan tadi kan. Wa uzur lawan Allah, ya Allah ampuni ulun. Ulun hendak benar bang beribadah. Cuma ulun kada kawan. Aja Tuhan, aku memandang hati Engkau, bujur niat Engkau, maka pahala akan kuberi dengan pahala yang besar. Seandainya kita kada kawan berbuat, tetap Allah catat pahala yang besar. Ulun cakanya kada mengganggu, ya Allah adalah itu sehari sebiji baca. Dicatat Allah adalah il sebiji sehari. Apabila jujur nang di hatinya itu seperti itu. Nah, ketika dia kada ada bisi anak halus, dia bujur juga dia bujur sebiji sehari. Napa kada ada juga nang mengganggu.
jadi Allah itu memberikan kesempatan lawan hamba-hambanya untuk beribadah. Makanya ujar hadis Nabi, kalaulah jaga waktu luas sebelum sampai waktu sempit. Jadi waktu anom itu kan waktu luas tau. Karena sudah begini anak itu sempit, banyak udah nang di gedung. Karena sudah Tuhan pulang, ada pulang kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Wa minhu kasratul ma'asi wa in qawiyal iman wal akharu dhaful iman wa in khalat ma'asi. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, penyebab orang itu mati kada bagus, matinya lupa kepada Allah, hatinya itu penuh kecintaan dengan dunia. Kemudian yang kedua, bahwasanya dia gembira dan senang terhadap dunia. Apabila dapat dunia, puasnya luar biasa. Apabila hilang dunia, sakit hati. Nang bujur itu nukar baju hanyar, gembiranya kepada Allah nang memberi, bukan lawan bajunya. Itu aja sedikit aja. Jadi penyebab orang nang matinya itu kada bagus, ia gembira benar dengan dapat dunia, lupa dengan Allah nang memberi. Nah, bukti dia itu gembira yaitu dibuktikannya, misalnya nukar bajunya atau nukar kendaraannya, gunakannya kendaraan tadi ke jalan yang diridhoi Allah. Ya Allah, ulun hendak membuktikan bahwasanya ulun terima kasih lawan pian kendaraan yang ulun gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Dia. Nah, itu ngarannya gembira dengan Allah nang memberi rezeki kendaraan tadi atau yang lain-lainnya. Jadi penyebab mati itu kada baik, cinta dengan dunia, gembira dengan dunia, kemudian dasar imannya lemah. Kenapa jadi lemah imannya? Nah, anda kada berilmu, itu penyebabnya lemah iman karena kada berilmu, kada kenal, kada tahu dengan Allah. Nah, kemudian ujar Imam Ghazali pulang, wa minhu kasratul ma'asi, dan penyebab orang nang mati itu lupa dengan Allah yaitu banyaknya berisi dosa. Nah, ingat situ bila kayak kita sambung Kamis akan datang, kita membaca sedikit kisah surga, supaya kita ini tahu tentang surga itu, agar ada semangat untuk masuk ke dalam surga, agar ada semangat untuk menambah ibadah kepada Allah. Penjelasan tentang sifat surga dan bermacam-macam jenis kenikmatannya, luar biasa itu. Macam-macam jenis kenikmatan yang ada di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah. Apabila Tuhan berjanji, Allah tidak pernah mengingkari janji. Orang yang beriman beramal saleh pasti masuk ke surga, janji Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ketahuilah bahwasanya negeri itu yang engkau ketahui akan kesusahannya dan kesedihannya itu berlawanan dengan negeri yang lain. Lalu engkau memperhatikan akan kenikmatan dan kegembiraannya, maka bahwasanya orang yang jauh dari salah satu dari keduanya, pastilah dia akan menetap pada yang lainnya. Nah, kita bertahan tahu sudah bahwasanya dunia ini tempat bala, dunia ini tempat ujian Allah. Kada lepas kita dari ujian. Nah, kita pandang itu. Kemudian kita pandang pulang bahwasanya dunia ini banyak juga kenikmatan-kenikmatannya. Banyak kenikmatan di dunia. Kemudian itu berlainan dengan negeri akhirat. Kalau kesusahan di negeri dunia masih kawa kita ukur kayak apa sakitnya dunia. Tapi kalau kesusahan di negeri akhirat kada kawa dibayangkan. Kemudian kenikmatan dunia kita rasakan sekarang. Pian makan makanan yang paling nyaman, rasakan.
Nah sekarang kita memikirkan tentang kenikmatan akhirat nang ujar Nabi kada kawan dibayangkan, kenikmatannya dan kenikmatan surga itu kekal untuk selama-lamanya. Kenikmatan dunia apabila habis umur selesai, habis kisah kenikmatan dunia. Nah sekarang kenikmatan akhirat ini kekal buat selama-lamanya. Renungkan, pikirkan sedalam-dalamnya kita hidup di dunia ini. Pikirkan sedalam-dalamnya bahwasanya dunia ini pacang kita tinggalkan, dan akhirat itulah negeri nang sebujur-bujurnya. Rumah nang sebujur-bujurnya lain di dunia. Rumah di dunia ini akan hancur karena lawasannya. Rumah nang sebujur-bujurnya, kekayaan nang sebujurnya yaitu di negeri akhirat. Dan sekarang kita sudah diulahkan Allah rumah di negeri akhirat bagi orang-orang yang beramal saleh. Jadi orang-orang yang beramal saleh, orang yang suka bersedekah, orang yang suka berbuat baik, dia itu sudah diulahkan Tuhan di negeri akhirat rumah. Nah jadi pun hendak sugih di negeri akhirat, ya di dunia ini bang sudah. Di dunia ini bersaing beramal ibadah. Karena amal ibadah yang kita perbuat itu adalah kesugihan di negeri akhirat. Nah lalu ujar Sidin, maka bahwasanya orang yang jauh dari salah satu dari keduanya, pastilah dia akan menetap mengambil pada yang lainnya. Nah apabila kita mau utamakan dunia, akhirat lepas. Apabila kita mau utamakan akhirat, dunia umpat. Nah kira-kira apa namanya dia? Mau utamakan dunia, akhirat lepas. Mau utamakan akhirat, dunia dapat aja. Nah tentu yang bagus adalah mau utamakan akhirat. Nah ini pasti manusia itu pasti ada kalanya dia itu mau utamakan dunia, lupa dengan akhirat. Ia tahu di waktu kenapa inya mengutamakan dunia. Dia merasa kebahagiaan dunia itulah yang nyaman sudah. Kada ingat ada kehidupan kenikmatan yang kekal abadi yaitu negeri akhirat. Aku jah nyaman naik kaina sudah Tuhan bealih mau utamakan akhirat. Ngalih pian sudah terbiasa. Ngalih mau ubah. Nah, jadi jangan mahadang Tuhan, mahadang wah ini aja. Tidak usah mahadang Tuhan. Ada waktu beribadah, ada waktu menuntut ilmu, ada waktu mahadang-hadang taina kalau mati berkacau dengan. Nah jadi antara dua, apabila kita mau utamakan dunia, akhirat lepas. Apabila mau utamakan akhirat, dunia jalan saja. Walaupun dunia tadi kadang-kadang ibaratnya itu banyak kayak orangnya. Karena ini mengutamakan akhirat tadi. Tapi orang mengutamakan akhirat ini terkadang mun Allah hendak memudahkan, nah itu mudah kadang-kadang. Maka taburkanlah, datangkanlah rasa takut dari hati engkau dengan lamanya berpikir tentang huru hara masalah neraka. Lalu ujar Imam Ghazali, taburkanlah, datangkanlah rasa takut dari hati engkau dengan memikirkan lawasnya huru hara di negeri akhirat, lawasnya siksa di dalam neraka. Lalu merenung satu bapak jam mata ke bawah, mengingat-ingat, merasa-rasa di hati kayak pakainya siksa Allah di negeri akhirat. Hasilnya yaitu takut. Jadi memikirkan akhirat itu hasilnya takutan di hati. Dan taburkanlah harapan pada hati engkau dengan lamanya berpikir tentang kenikmatan yang berkekalan yang dijanjikan bagi penghuni surga, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Nah betul satu maka itu memikirkan masalah nyamannya di surga, nang kenikmatan itu kekal yang Allah janjikan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga.
Ini ada kisahnya kayaknya. Kisah kayak apa? Kayaknya baju orang-orang yang di dalam surga. Kayak apa kisahnya? Kayaknya ranjang orang yang masuk surga. Antara langit dan bumi tingginya ranjangnya jauh ulas tilamnya antara langit dan bumi kayak kandalnya itu membuat hilang awak saking kandalnya. Kemudian ujar Sidin, halaukanlah diri engkau dengan cambuk ketakutan dan tuntunkanlah dengan kekang harapan kepada jalan yang lurus. Jadi Sidin halau diri kita ini, arahkan diri kita ini dengan cambuk ketakutan, sehingga di hati kita ini timbul rasa takut. Lalu apabila takutan, lalu menjauhi sesuatu yang ditakutkan tadi. Kita takutan dengan neraka, kita perbuat sesuatu yang supaya jauh dengan neraka, supaya jangan neraka itu berparak lawan kita. Nah itu maksudnya. Dan tuntunkanlah dengan kekang harapan kepada jalan yang lurus. Lalu hati kita ini kita arahkan kepada jalan yang lurus yang sudah diatur oleh syariat agama. Jalan yang lurus yang timbul di hati itu pengharapan. Ya Allah belum mengharap supaya masuk surga. Lalu mau beribadah, ya Tuhan hendak mau masuk surga, taati aku ya Tuhan. Nah ini jalannya. Lalu timbul harapan supaya dimasukkan ke dalam surga, yaitu dengan cara tadi mengekang, menuntun diri kita di atas jalan syariat agama. Maka dengan demikian engkau akan memperoleh kerajaan yang besar dan selamat daripada siksa yang pedih. Nah, ya Allah. Jadi ujar Imam Ghazali, apabila kita melaksanakan itu, hati kita timbulkan takutan, hati kita timbulkan harapan, sehingga beribadah itu rajin, dan dengan dosa maksiat itu kita jauhi takutan. Itulah orang yang memperoleh kerajaan yang besar dan selamat daripada siksa yang pedih. Maka ujar Sidin, bertafakurlah tentang isi surga. Nah, tafakur akalnya sini tentang isi surga. Pada wajah mereka yang bercahaya karena gembira, mereka diberi minum dengan minuman yang ditutup. Asli itu. Namun minuman itu kita nukar di warung sudah tak buka. Ada orang anak nukarinya. Nang menjualikin. Supan menjuali. Orang menjual obat tanggalnya sudah habis kata orang kada jadi nukari. Nang menjual gina sasupan juga obatnya sudah habis tanggalnya, apalagi ampunnya tahu habis tanggalnya misalnya. Nah jadi di dalam surga itu mereka diberi minum dengan minuman yang ditutup, masih tertutup. Soalnya banyak aqua ini kan masih tertutup. Kada membuka atau apabila membuka berarti kada asli lagi sudah. Apabila membuka bisa napa-napa kan masuk. Ya samudlah yang masuk, bisa macam-macam lain sehingga jadilah penyakit banyak tadi. Apabila tertutup itu berarti masih dalam keadaan suci, kada belum digunakan orang. Mereka duduk di atas mimbar yakut yang merah di dalam tinda dari mutiara yang basah lagi putih. Allahu Akbar, luar biasa. Mereka itu duduk di atas mimbar yakut. Yakut ini sebangsa yakut batu. Ujung orang hari menyambat batu delima. Yakut ini yang merah di dalam tinda itu kayak apa ya? Tinda biru aja. Tinda kayak pelaminan kayak itu kayak. Nah, yang merah di dalam tinda dari mutiara. Tindanya itu dihiasi dengan mutiara. Yang basah lagi putih. Jadi mutiaranya itu tina basah-basah dingin lagi putih. Wah nyaman benar kalau lah. Yang kayak kita sini punya airnya panas nah berapa di situ nah. Di belakang masjid teh. Wah nyaman benar biar angin nampur. Namun di rumah panas.
apalagi berisi anak halus kada kalah mau berapa di situ. Bebayah anak berapa kagak dengan anak kalau ukur ke sungai. Nah jadi orang yang ada berisi anak halus nyaman benar tuh hari panas berapa tasbih di tangan. Anak gana sudah kada perlu juga dijagai benar. Padanya mimbar itu hamparan daripada permadani yang hijau. Hamparannya lain hamparan permadani yang hijau. Hijau permadaninya, hamparannya. Mereka duduk di atas dipan. Dipan itu bahasa kitanya ranjang yang ditegakkan di atas pinggir sungai, yang didatangkan dengan khamar dan madu, yang dikelilingi dengan pelayan-pelayan yang bujang-bujang dan anak-anak remaja umur zamannya. Mereka duduk di atas ranjang yang ditegakkan di atas pinggir sungai. Tempatnya di pinggir sungai. Nyaman kalau lah orang di pinggir sungai itu. Ya haus cabuk penyuk, cibuk penyuk. Jadi kita hidup di dunia ini apabila air itu masuk ke dalam rumah, luar biasa nyamannya. Yang luar biasa, bebaya picik keluar baju, bebaya picik keluar baju. Ini bebaya masuk ke jamban, bajunya ada. Nah, jadi makanya surga itu pasti di bawah surga itu sungai yang mengalir. Kenapa? Sangat penting dan nyamannya air itu. Apalagi wah ini zaman yang luar biasa sudah. Di kamar masuk banyak, di rumah masuk banyak. Oh nyaman mana? Apalagi rumah nang 100 kamarnya, 100 PC, 100 kamar mandi. Oh, itu luar biasa, berataan ada banyunya pula. Nah seperti itu gambaran di dalam surga. Dalam surga itu di atas ranjang yang ditegakkan di atas pinggir sungai, yang didatangkan dengan khamar dan madu, yang dikelilingi dengan pelayan-pelayan yang bujang-bujang dan anak-anak remaja yang dihiasi dengan bidadari yang baik-baik dan cantik-cantik. Nah, jadi duduk di atas ranjang dihiga sungai. Imbah itu pulang datang pelayan membawa akan khamar. Di sana khamar itu halal. Datang pulang membawakan madu. Nabian nak pilih nang mana? Bijar nang pelayan tadi. Biar nak khamar kah? Biar nak madu kah? Nah khamar di sana kadang menghilangkan akal. Nyaman luar biasa tapi kadang menghilangkan akal. Nah kemudian disurungi nang nyaman-nyaman minuman, dikelilingi dengan pelayan-pelayan siap perintah. Pelayan ini siap perintah. Pelayannya pulang nang puja-puja nang puas dan anak-anak remaja nang anu-anu yang mereka itu dihiasi dengan bidadari pulang yang baik-baik dan cantik-cantik. Nah jadi hubungan pemuda-pemuda tadi nang bujang-bujang tadi higa-higanya itu ada bidadari nang bunga-bungas, nang mereka itu bernyanyi-nyanyi menghibur orang nang masuk ke dalam surga, dan itu selama-lamanya seperti itu. Selama-lamanya. Dan di dalam surga itu kayak kita di dunia bisa pula di sana ada berulakan. Mudah-mudahan kita berkataan diberikan oleh Allah jalan sehingga dimasukkannya kita berkataan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Ala